Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri, di mana subtopiknya yang pertama, pengertian penyesuaian diri, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yang ketiga, masalah penyesuaian diri remaja, yang keempat, upaya mengatasi permasalahan diri remaja. Langsung saja kami bahas subtopik yang pertama. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Penyesuaian diri dapat diartikan juga sebagai adaptasi, konformitas, penguasaan, dan kematangan emosional. Penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara individu dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian diri. 1. Kondisi jasmania. Kesehatan dan penyakit jasmani juga berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat dicapai dalam kondisi sehat jasmania yang baik pula. Ini berarti bahwa gangguan jasmania yang diderita seseorang akan mengganggu proses penyesuaian dirinya. Gangguan penyakit yang kronis dapat menimbulkan kurang kepercayaan diri, perasaan rendah diri, rasa ketergantungan, serta sebagainya. 2. Perkembangan dan kematangan. Dalam proses perkembangan, respon berkembang dari respon yang bersifat instintif menjadi respon yang bersifat hasil belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya diperoleh melalui proses belajar, tapi juga perbuatan individu telah matang untuk melakukan respon dan ini menentukan pola penyesuaian dirinya. 3. Kondisi lingkungan. Keadaan lingkungan yang baik, damai, tentram, penuh penerimaan dan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakatnya merupakan lingkungan yang akan memperlancar proses penyelesaian diri individu. 4. Kebudayaan dan agama. Kebudayaan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada pembentukan tingkah laku individu. Kebudayaan dapat memudahkan atau bahkan malah menyulitkan penyesuaian diri individu. Individu yang dapat bertingkah laku sesuai dengan budaya yang berlaku akan mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Demikian halnya dengan agama sebagai sarana untuk mengurangi konflik frustasi dan ketegangan psikis lainnya akan memberi rasa aman bagi individu dalam penyesuaiannya. Semakin kuat tradisi keagamaan dalam suatu masyarakat, akan semakin besar pengaruh dominannya dalam kebudayaan. Ada beberapa masalah dalam penyesuaian diri remaja. Yang pertama, hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Orang tua yang otoriter akan menghambat perkembangan penyesuaian diri remaja. Perlindungan orang tua yang berlebihan juga berakibat tidak baik. Yang kedua, masalah penyesuaian diri remaja yang berhubungan dengan psikologis keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Yang ketiga, masalah penyesuaian diri remaja yang berhubungan dalam kehidupan di sekolah. Masalah ini akan timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Misalkan, yang tadinya anak SD sudah mulai masuk SMP atau yang tadinya SMP ke SMA, ini bisa juga terjadi pada anak yang baru pindah sekolah. Mereka itu mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri, baik dengan guru-guru, teman-teman
teman-teman yang berbeda, dan mata pelajarannya. Sebagai akibatnya, antara lain, prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi di sekolah sebelumnya. Dan yang keempat, masalah penyesuaian diri remaja yang berhubungan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan, mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Ya, selanjutnya yaitu upaya mengatasi permasalahan remaja. Pertama adalah menanamkan norma agama dan sosial. Sebelum terjerumus dan pergaulan yang salah, menanamkan nilai-nilai agama dan sosial sejak dini mampu mengingatkan anak tentang dampak dari melanggar norma agama dan sosial, akan membuat anak menjauhi pergaulan yang negatif. Memberi contoh pada anak akan pentingnya beribadah untuk mencegah perbuatan buruk. Kedua adalah menjalin komunikasi efektif dengan anak. Kenakalan remaja sering disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Oleh karenanya, orang tua harus bisa membangun komunikasi dengan anak. Contohnya meluangkan waktu untuk quality time bersama keluarga sambil melakukan diskusi sederhana dengan anak. Yang ketiga adalah mendukung hobi positif anak. Mendukung hobi positif anak untuk menghabiskan waktu luangnya mampu membuat anak lebih mendengarkan orang tua karena ia merasa dipahami. Dukungan terhadap hobi anak juga bisa membuahkan hasil prestasi yang tentu membuatnya menjadi bangga. Keempat adalah memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. Cara ini bisa diawali dengan memberikan edukasi mengenai hal-hal yang dapat membuat anak remaja merasa penasaran, seperti halnya seks bebas, narkoba, dan minuman beralkohol, serta kebiasaan lain yang meresahkan. Maka orang tua harus mampu memberikan penjelasan mengapa anak harus menghindari pergaulan bebas serta memberi contoh positif. Yang kelima adalah tidak bersikap keras tapi tegas. Menggunakan temperamen kini tidak lagi relevan diterapkan pada remaja. Melarang remaja melakukan sesuatu dengan amarah justru membuat remaja menjadi lebih nakal. Bahkan ia berani melakukan sesuatu yang dilarang secara sembunyi-sembunyi. Daripada menggunakan amarah, bisa menegur dengan cara yang tegas dan jelas, serta memberi alasan adalah cara terbaik untuk menunjukkan ketegasan. Ya, yang keenam adalah adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. Takut anak remaja salah pergaulan membuat banyak orang tua membatasi pergaulan anaknya. Padahal cara ini membuat anak menjadi pribadi yang pilih-pilih teman dan kurang siap dalam menghadapi kehidupan sosial ketika ia dewasa nanti. Mengawasi bukan berarti terus ikut campur mengenai pergaulan anak. Hal ini bisa ditanyakan kepada teman-temannya, teman dekat, atau guru di sekolah untuk menanyakan hal yang ingin diketahui. Ketujuh, yaitu perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Pahamilah bahwa kenakalan remaja sering terjadi karena kurangnya kepedulian orang tua. Akan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral pada anak sebelum terlambat. Bisa mulai menanamkan nilai-nilai penting sejak dini serta kepedulian dan perhatian kepada anak. Yang kedelapan yaitu pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV dan handphone. Tidak bisa dipungkiri anak dan remaja paling rentan terjebak dalam pengaruh buruk media. Penggunaan media komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif saja, akan tetapi juga dampak negatif yang merugikan penggunanya. Secara tidak langsung, remaja dan anak-anak dapat mengakses suatu hal yang negatif atau tidak baik dan tidak sesuai dengan umur sang anak. Maka peran orang tua sangatlah penting dalam melakukan proses pengawasan dan memberikan pemahaman dalam penggunaan media sosial
atau media komunikasi dengan bijak. Karena mengingat orang tua adalah lembaga pertama dalam pembentukan pola pikir, perilaku, dan karakter anak. Kesimpulannya ialah, perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman yang baik dan penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi kebebasan remaja di kehidupan selanjutnya. Selain itu, perlu adanya kerjasama dari remaja itu sendiri, orang tua, guru, dan pihak-pihak lain yang terkait, agar perkembangan remaja di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dapat dilalui secara terarah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.